Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin saat ini berada di Kediri, yaitu di bangunan yang pemirsa mungkin tidak asing ya, yaitu Simpang 5 Gumul. Ini suatu bangunan yang berada di Kecamatan Ngasem di Kabupaten Kediri, dan bangunan ini memang dinamakan Simpang 5 karena bisa dituju atau menuju ke arah 5 penjuru di wilayah Kediri ini, yaitu ke wilayah Kediri Kota. Kemudian yang ini pemirsa dapat Anda saksikan, ini adalah ke wilayah Kota Pare ya. Kemudian ada yang ke wilayah Pelosok Klaten ya, Kecamatan Pelosok Klaten. Kemudian ada yang ke wilayah Pabrik Gula Pesantren atau ke arah Gunung Kelut. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu ke arah ke Kecamatan Pagu atau Pamenang, tempat saya tadi ketika menyiarkan tempat petilasan atau pamuksan dari Prabu Sri Aji Joyoboyo, Raja Kediri yang sangat terkenal. Dapat Anda saksikan bangunan ini sangat megah sekali, dan ini bangunan ini didirikan pada tahun 2003 atas gagasan Bupati Kediri, yaitu Insinyur Haji Sutrisno atau yang akrab disapa Pak Tris, dan selesai dibangun pada tahun 2008. Kurang lebih 5 tahun bangunan Simpang 5 Gumul ini berdiri, dan bangunan ini berada persis di tengah-tengah jalan yang ada di 5 penjuru. Karena itu dinamakan Simpang 5, sangat ramai sekali ya. Kendaraan di sini baik roda 4 maupun roda 2. Dan pemirsa, saat ini Simpang 5 Gumul sudah menjadi ikon di wilayah Kediri, dan bagi pengunjung di Kediri itu rasa-rasanya belum lengkap kalau belum berkunjung ke bangunan Simpang 5 Gumul. Kalau kita melihat dari sisi arsitek atau corak bangunannya, bangunan Simpang 5 Gumul ini adalah meniru persis, hampir mirip dengan bangunan Arch de Triomphe yang berada di, sambil bangunannya dilihatkan terus, jangan lihat Om aja. Bangunan Arch de Triomphe yaitu suatu bangunan di kota Paris, Prancis, yang lokasinya itu tidak jauh dari Menara Eiffel. Itu bangunannya, struktur bangunan atau arsitekturnya itu meniru di sana pemirsa. Bangunan Arch de Triomphe sendiri itu dibangun atas perintah Kaisar Prancis waktu itu, yaitu Napoleon Bonaparte, untuk mengenang tentara-tentara Prancis yang gugur dalam perang ya. Oleh karena itulah bangunan itu yang berada persis di samping Menara Eiffel itu saat ini ditiru di Kediri ini. Kalau kita bicara Paris adalah ibu kota negara Prancis, sebuah negara yang berada di Eropa Barat ya. Prancis ini salah satu negara yang merupakan anggota tetap atau fixed member dari Perserikatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Security Council. Jadi fixed member, anggota tetap yang memiliki hak veto selain Amerika Serikat, Cina, Rusia, dan Inggris. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, dan terdengar suara kumandang adzan sholat duhur pemirsa. Nanti pemirsa saya ajak masuk ke sana. Tetapi karena ini situasi pandemi, sehingga pengunjung yang biasanya diperbolehkan masuk ke dalam itu saat ini tidak bisa masuk ke dalam. Sudah dijaga oleh beberapa dari Satuan Polisi Pamong Praja pemerintah Kabupaten Kediri. Dan kita tahu bahwa bangunan Simpang 5 Gumul ini adalah sebagai tempat wisata ya, atau tourism place. Tapi di samping itu beberapa lokasi di sekitar Simpang 5 Gumul ini pemirsa, kalau lihat pemandangannya ini banyak sekali, ini persawahan ya, lokasi halaman yang sangat luas, yang biasanya dalam kondisi normal, karena ini pandemi kondisi abnormal, itu banyak sekali penjual-penjual dengan berbagai dagangan pemirsa, yang biasanya mulai berjualan itu pada sore hari sekitar pukul 15.00 sampai dengan malam hari biasanya, dan ramai sekali. Dan pada malam tahun baru biasanya di sini juga banyak sekali terjadi perayaan tahun baru yang diselenggarakan resmi oleh pemerintah Kabupaten Kediri dengan pesta kembang api di puncak bangunan Simpang 5 Gumul sana. Biasanya sangat meriah pemirsa. Dan di bawah lokasi bangunan Simpang 5 Gumul ini, mohon maaf memang saya tidak bisa menyiarkan secara lengkap karena memang kita dibatasi oleh keadaan karena pandemi, sehingga di bawah lokasi bangunan ini ada ruangan yang sangat luas ya, ada terowongan yang menuju ke sana, kemudian di dalamnya itu ada ruangan yang sangat luas sekali, yang itu seperti aula atau ruang pertemuan. Dan
walaupun saat ini kita para penjual tidak bisa berjualan di dalam, mereka rata-rata misalnya berjualan cilok, bakso, kemudian macam-macam ya, itu berjualan di pinggir-pinggir jalan ini pemirsa. Dan kita tahu jalan menuju Simpang Lima Gumul ini sangat ramai dengan pemandangan yang sangat sejuk sekali karena banyak pepohonan. Ini pohon palem ini. Saya ajak pemirsa untuk jalan ke sana. Ayo, Le. Awas ya, Mek, delok. Pak UMKM-nya ra mau sebut, Pak De. UMKM-nya sebut. Nggih, mesti laris. Ini naik aja, Den. Ini pemirsa, saya berada tepat di tengah bangunan Simpang Lima Gumul dengan berbagai relief yang ada, di mana sebenarnya ini disebut Monumen Simpang Lima Gumul. Tapi kalau kita bicara monumen itu adalah sebuah bangunan untuk peringatan atau mengenang sebuah momen atau peristiwa atau seorang tokoh. Namun bangunan ini sesungguhnya tidak mencerminkan ini merupakan suatu monumen karena tidak ada semacam bangunan ini ditujukan ke siapa. Misalnya kalau seperti di Surabaya ada Tugu Pahlawan, lah itu kan tugu yang dibangun untuk mengenang peristiwa 10 November untuk para pahlawan yang gugur. Kemudian ada monumen Tugu di Semarang untuk mengenang para pahlawan yang meninggal dalam pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian di Jakarta juga ada Monumen Nasional Monas yang merupakan monumen yang dibangun sebagai bentuk rasa syukur bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang bisa diraih pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, dan masih banyak lagi ikon-ikon monumen yang menjadi ikon di sebuah kota di Indonesia. Nah, ini monumen Simpang Lima Gumul ini sebenarnya ya bukan monumen, bangunan biasa karena bukan untuk mengenang apa, hanya sebuah bangunan yang menjadi kebanggaan, menjadi landmark atau ikon dari wilayah Kabupaten Kediri. Sekali lagi pemirsa, saya sampaikan bangunan ini bukan berada di kota Kediri, namun di wilayah Kabupaten Kediri, yaitu di Kecamatan Ngasem. Namun bangunan ini dekat sekali dengan wilayah kota Kediri. Jadi Kediri ini kan ada kota, ada kabupaten ya, ada bupati, ada wali kota. Sebagaimana kalau di Jawa Timur seperti Malang, kemudian Blitar, kemudian Probolinggo, Pasuruan, kemudian mana lagi Mas? Dan masih banyak lagi ya. Jadi ada kota, ada kabupaten. Ayo saya ajak jalan ke sana. Ayo, Le. Awas, hati-hati Denny. Denny, ini karena situasi pandemi, bangunan yang biasanya dibuka untuk umum ini saat ini sangat sepi sekali dan ada beberapa petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, ya. Dan kemudian ini ada pagar rantai ini. Agak dekat suaranya. Ini ditutup begitu untuk umum. Biasanya banyak sekali yang pengunjung yang bersuah foto, selfie ataupun sekedar duduk-duduk di dalam Simpang Lima Gumul ini. Di dalam bawah tanah ini ada ruangan yang sangat luas sekali. Tetapi sekali lagi mohon maaf karena ini pandemi ditutup sehingga saya tidak bisa menunjukkan kepada pemirsa bangunan yang berada di bawah tanah ini. Sebuah aula ruangan pertemuan yang sangat luas sekali. Namun di samping kanan kiri Simpang Lima Gumul ini seperti yang saya jelaskan tadi ada halaman yang sangat luas sekali untuk para pedagang UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berjualan. Kemudian juga ada rumah sakit Simpang Lima Gumul kalau ke arah sana, Mas.
Ya, itu ada RSUD SLG, Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul, di bawah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kediri. Kemudian juga ada Simpang Lima Gumul Convention Hall, semacam balai pertemuan ya, yang juga ada di sekitar Simpang Lima Gumul. Kemudian di sebelah sana ada terminal Simpang Lima Gumul. Namun terminal ini tidak berfungsi secara efektif karena memang kita tahu saat ini sarana angkutan umum itu seperti mati suri. Artinya masyarakat rata-rata sekarang sudah memiliki kendaraan pribadi yang jarang menggunakan angkutan umum, baik itu roda 4 maupun roda 2 maupun lebih dari roda-roda selanjutnya ya. Nah, saya ajak keliling sebentar pemirsa. Ambil Mas. Jadi bangunan ini melingkar ya. Kemudian kalau kita lihat sangat luas sekali area Simpang Lima Gumul ini. Jadi arsiteknya mirip dengan bangunan Arc de Triomphe di Paris, Prancis, yang tidak jauh lokasinya dari Menara Eiffel. Kalau Menara Eiffel sendiri itu adalah sebuah tugu ya, atau menara yang terbuat dari besi yang dibangun oleh Alexander Gustave Eiffel ketika perayaan ulang tahun Prancis yang berada di samping Sungai Rhine ya, di Paris, ibu kota Prancis, Eropa Barat. Nah, bangunan ini persis bangunannya itu dan menjadi landmark daripada Kabupaten Kediri, dan hampir di tiap bangunan di kecamatan maupun desa di Kabupaten Kediri itu bentuknya meniru Simpang Lima Gumul ini, seperti bentuk pagar, bentuk gapura, baik itu sekolah maupun balai desa, balai kecamatan yang itu meniru dengan bangunan ini. Ini sudah semacam menjadi ikon, menjadi landmark daripada Kabupaten Kediri. Nah, andai kata Simpang Lima Gumul ini dibuka, bangunan pos ini bukan pos pemirsa, tapi ini bangunan menuju ke ruang bawah tanah. Ini ada tangga masuk ke dalam itu. Ya, bisa diperlihatkan. Masuk ke dalam bawah tanah ini ya. Oke, untuk menutup video ini ya pemirsa, semoga Anda yang menyaksikan video ini yang sudah pernah berkunjung ke Simpang Lima Gumul ini, alhamdulillah. Kalau belum, Anda tidak salahnya untuk mampir ke sini untuk merefresh, kemudian juga bisa berfoto-foto. Walaupun saat ini tidak boleh masuk, kita bisa menikmati pemandangan dari luar. Nah, Simpang Lima Gumul ya, jadi Simpang Lima Jalan Raya ini ya, satu ke arah kota Pare ya, wilayah Kediri. Pare itu yang terkenal dengan kampung Inggris atau kampung kursus bahasa Inggris ya, English Coast ya. Kemudian arah ke pelosok Klaten ini, kemudian arah ke pabrik gula pesantren atau Gunung Kelut, dan arah ke Kediri kota. Kemudian juga arah ke yang seberang sana adalah arah ke Kecamatan Pagu atau Pamenang, tempat saya tadi membuat video yang terkait dengan Prabu Joyoboyo. Nah, Simpang Lima Gumul ini selain untuk perayaan tahun baru, kalau tahun baru itu sangat ramai sekali pemirsa. Ketika Gunung Kelut meletus, yaitu pada bulan Februari tahun 2014 yang lalu, lokasi Simpang Lima Gumul ini adalah posko pengungsian ya, atau tempat para pengungsi korban letusan Gunung Kelut, dan pos komando pusatnya di sini, di Simpang Lima Gumul ini ya. Tempatnya sangat indah sekali. Terakhir sana Mas, ada beberapa juga pengerjaan proyek yang belum selesai. Mohon maaf pemirsa, saya kira itu saja video yang bisa saya buat di sini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.